Sobat Cuan, siapa sih yang nggak pengen keuangan aman, hidup tenang, dan mimpi tercapai? Tapi di tengah-tengah harga yang makin mahal, mengatur keuangan bisa menjadi drama tersendiri. Yuk kita cari tahu gimana cara mengelola uang tanpa drama dan membuat mimpi menjadi nyata. Di kelas Cuan Goes to Universitas Kristen Maranatha. Bandung kembali kedatangan program edukatif yang ditunggu-tunggu. Kelas Cuan Goes to Campus. Kali ini giliran mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang disapa langsung oleh narasumber-narasumber inspiratif lewat kolaborasi apik antara CNBC Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Digelar secara meriah, acara ini menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif, mulai dari Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, Founder and Chairman Citicorp, Khairul Tanjung, Raditya Dika, Content Creator hingga Financial Expert CNBC Indonesia, Ai Hidayah. Dengan tema atur keuangan tanpa drama, buat mimpi jadi nyata, acara ini jadi bukti nyata komitmen LPS dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda sebagai calon tulang punggung ekonomi bangsa. Kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini di berbagai kampus, promosi tentang LPS dan beribaratnya dengan tentang inklusi keuangan maupun pengetahuan tentang sektor keuangan supaya mereka lebih mengerti. Jadi ketika keadaan tenang seperti ini dalam pengertian ekonomi relatif bagus, bank sedikit yang jatuh, tugas kami hanya itu, mengedukasi masyarakat supaya mereka mengerti instrumen investasi di Indonesia, di sistem keuangan, dan mereka bisa menjadi tulang punggung untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Tapi yang saya lihat mahasiswanya amat antusias untuk mengikuti dan melemparkan pertanyaan yang semuanya bagus-bagus. Saya pikir kegiatan seperti ini akan amat berguna sekali bagi mahasiswa, karena ketika mereka tertarik, harusnya mereka belajar dan mereka lebih siap nanti kalau sudah kerja dan mulai menabung dan melakukan investasi. Kegiatan edukatif seperti ini menjadi penting sebab meski akses keuangan makin mudah, kesenjangan antara literasi dan inklusi masih jadi tantangan besar di Indonesia. Sekarang ini sih untuk angka literasi keuangan di Indonesia sudah cukup meningkat ya. Cuma permasalahannya ini saat ini adalah gap antara literasi dan inklusi keuangannya masih cukup besar. Nah ini yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena kalau literasinya masih lebih rendah dibanding inklusinya, itu akan banyak terjadi kesalahan-kesalahan pemilihan investasi, kesalahan-kesalahan perencanaan keuangan gitu. Nah ini yang masih harus diperbaiki dengan edukasi-edukasi yang lebih merata, masif, dan juga berkesinambungan gitu. Apalagi kini generasi muda mendominasi pasar saham. Namun tidak semua paham bagaimana cara kerja dan resiko yang dihadapi. Untuk pertama kalinya kalau kita lihat di pasar saham, 50% tuh orang yang berusia 30 tahun ke bawah, termasuk generasi muda, termasuk anak-anak SMA. Tapi kalau pada saat bersamaan saya lihat juga bahwa pengetahuan mereka tidak cukup untuk let's say mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Saya takut kalau ini terjadi terus, maka lama-lama generasi muda akan takut berinvestasi di pasar modal, pasar saham maupun instrumen investasi yang lain yang akan merugikan kita. Jadi saya pikir animo atau keinginan sudah ada, hanya perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup saja. Founder and Chairman Citicorp Khairul Tanjung mengingatkan generasi muda untuk tidak tergoda iming-iming cuan instan, semua butuh proses dan harus dijalani secara bertahap. Tidak ada jalan instan, ya, semua harus dilakukan secara bertahap, naik tangga, ya, supaya nggak kepleset. Kalau naik tangga tuh satu tangga demi satu tangga, ya, jangan naik 2 tangga 3 tangga nanti kepleset jatuh, ya. Jadi mulailah dari sesuatu yang kecil, mulailah dari sesuatu yang Anda bisa pegang dan Anda bisa kontrol. Dalam kehidupan itu tidak ada too good to be true. Dalam kehidupan itu tidak ada yang mudah. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi yang mudah, ya, dengan imbal hasil yang luar biasa, ya, pasti
pasti bodong. Lebih lanjut, konten kreator Raditya Dika membagikan perspektif yang berbeda, bahwa sebelum belajar mengatur uang, kita perlu lebih dulu memahami apa sebenarnya makna uang itu sendiri. Pada saat itu adalah arti uang itu buat saya untuk membeli sesuatu yang tidak bisa digantikan di dunia ini, yaitu waktu. Jadi gimana caranya saya punya uang supaya saya bisa beli waktu. Jadi untuk tahu itu akan ngebuat kita lebih mudah buat ngebelain uang ya ketimbang buat difoya-foyain gitu. Nah, mimpi finansial pas masih SMA, masih kuliah adalah untuk punya itu. Kapan aja, di mana aja saya punya pilihan. Karena uang itu sejatinya untuk membeli pilihan. Lu kalau nggak punya duit, lu nggak punya pilihan. Acara berdurasi 2 jam ini pun disambut antusias oleh para mahasiswa. Mereka mengaku mendapat banyak pelajaran penting soal keuangan. Ngelihat temanya yang menarik gitu, jadi kita antusias gitu untuk ikut serta dalam kegiatan ini gitu. Jadi kenapa tidak ikut aja gitu. Tanggapannya luar biasa, ternyata cuan tuh lebih penting ya. Tapi terlebih dari itu kita harus bisa memanage keuangan dengan yang baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dengan para pemateri yang sangat luar biasa gitu. Pentingnya untuk mengelola keuangan seperti itu mungkin. Ini acaranya benar-benar bermanfaat banget sih. Aku berharap kedepannya masih ada banyak lagi acara-acara sejenis kayak gini. Apalagi untuk tentang financial strategi gini ya. Karena di zaman sekarang tuh memang perlu banget sih skill-skill buat ngatur keuangan gitu sih. Tanggapannya bagus banget sih buat kita sebagai mahasiswa untuk mengelola uang. Terus juga tadi juga dijelasin cara aktif income, passive income. Kemudian juga acara itu bener-bener daging banget sih. Aku bener-bener dapet insight yang bagus. Karena itulah, jangan ditunda. Menabung dan investasi bisa dimulai dari sekarang, sekecil apapun. Jangan takut-takut menabung dan berinvestasi. Kalau menabung itu jelas dijamin oleh LPS 2 miliar per nasabah per bank. Untuk investasi ini akan melatih mereka untuk memanage keuangan sejak usia dini. Jadi jangan tunggu sampai usia tua baru melakukan investasi. Sudah terlambat. Jadi nanti kalau begitu lulus dan kerja, mulai menabung dan mulai investasi sedikit demi sedikit. Pemirsa, diharapkan dengan adanya kelas cuan ini tidak lagi ada drama dalam masalah pengaturan keuangan, sehingga kita bisa selangkah lebih dekat pada mimpi di masa depan. Namun ingat, mengutip dari Chairman Citicorp Khairul Tanjung, tidak ada langkah yang instan. Semua butuh proses. Sampai jumpa di kelas cuan selanjutnya. Dari Bandung, Krisania dan juru kamera Tomo CNBC Indonesia Beyond Business. Kelas cuan goes to